Intinya ini adalah update ya, dan kami ingin menginfokan ada beberapa hal yang sepertinya kurang tersampaikan dengan baik ke masyarakat ya. Tentang proses ini, proses pembahasan ini sebagaimana kami janjikan, kami ingin terbuka dan transparan di ruangan ini ya. Sebab kadang-kadang kan yang undang-undang lain konselingnya di hotel ya. Karena kan perlu kerja-kerja kayak begini nih kan, konselingnya di hotel, sehingga mengundang kecurigaan kok rapatnya di hotel, ya. Ya di undang-undang ini khusus, bukannya khusus kita mau komitmen ya di sini. Nah, yang jelas nggak ada yang ditutupi, oke? Lalu ada beberapa hal yang kami perlu luruskan, ya. Ada 6 poin, ya. Yang sebelum terlalu jauh kami luruskan bahwa at the end sikap kami yang akan saya umumkan ini ya. Sikap kami adalah yang saya umumkan. Yang pertama, soal pasal 90 penangkapan yang di KUHP lama disebut 1 kali 24 jam ya, lalu dibilang dirubah menjadi 7 kali 24 jam. Kesepakatannya adalah sama dengan KUHP lama, 1 kali 24 jam. Ini saya bacakan ya. Pasal 90, penangkapan dilakukan paling lama 1 hari. Ya, itu 1 kali 24 jam. Bahasanya 1 hari kan 24 jam. Kecuali ditentukan oleh undang-undang. Saya tahu kan ada undang-undang teroris ya, yang lain dari ini. Tapi kalau yang mengikuti KUHP adalah pasal 90 1 hari. Oke. Yang kedua, ya, disebut polisi semakin powerful karena disebut sebagai penyidik utama ya, bagaimana di pasal 7 ayat 5. Kami perlu sampaikan pasal 7 ayat 5 ya, bahwa pengaturan dalam KUHP baru sama persis dengan KUHP lama, tidak memberikan tambahan kewenangan kepada Polri, bahkan mengurangi kewenangan Polri dari yang diatur di KUHP lama. Karena di KUHP lama itu kan nggak ada penyidik KPK, nggak ada penyidik tipikor kejaksaan, tidak ada penyidik TNI AL, ya penyidik tertentu. Ya, di KUHP lama tidak ada. Nah di sini disebutkan, ya dikecualikan gitu. Jadi Polri tetap penyidik, iya dong. Nah namanya institusi Polri kan penyidik utamanya polisi. Istilahnya memang dulu nggak disebutkan, sekarang saya disebut penyidik utama, dipertegas. Tapi tidak ada penambahan kewenangan sama sekali. Tidak ada penambahan kewenangan sama sekali. Oke? Sebagaimana disebut di pasal 7, kewenangan penyidik A sampai I sama, ya kan? Lalu terkait dengan penyidik tertentu, ya, penyidik tertentu itu kan yang di kepolisian, di jaksa tipikor, itu bukan tetap diatur, malah bekerja sendiri, tidak berkoordinasi dengan Polri. Tidak perlu berkoordinasi dengan Polri. Jadi tidak benar Polri menjadi lebih powerful. Oke? Yang ketiga, ya, terkait laporan, ya. Kalau laporan tidak ditindaklanjuti, tidak ada aturannya, ini bahaya sekali sebagaimana disebut pasal 23 ayat 7. Pasal 23 ayat 7 mana? Ya. Kami ingin katakan di KUHP lama lebih buruk lagi. Tidak diatur kalau laporan tidak ditindaklanjuti, tidak ada aturan sama sekali. Di pasal 23 ayat 7 kami membuat aturan yang lebih progresif, ya. Dalam hal 23 ayat 7 ini, teman-teman dengar baik-baik. Dalam hal penyelidikan penyidik tidak menanggapi laporan dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak laporan pengaduan diterima, laporan dapat melaporkan penyidik atau penyelidik yang tidak menindaklanjuti laporan atau pengaduan kepada atasan penyidik atau pejabat pengemban fungsi pengawasan dalam penyidikan. Ya. Itu. Lalu disebut bahwa tersangka, orang bermasalah dengan hukum, ya, tidak bisa memilih kuasa hukum. Nah, padahal ini pasal yang paling progresif nih. Saya bentar ya. Nih, keempat, jaminan hak memilih kuasa hukum sendiri tidak dijamin dalam draft KUHP baru. Rentan melegitimasi praktik kuasa hukum formalitas atau pocket lawyer.
teman-teman, di KUHP lama ini nggak diatur, nggak ada perlindungan pada untuk memilih kuasa hukum. Di KUHP baru yang kemarin kita sepakati, kita ketok pasal 134 huruf B, mana 134? Ini ya. Nih ya, 134 huruf B. Tersangka memiliki hak untuk memilih nih, jelas nih, menghubungi dan mendapatkan pendampingan advokat dalam setiap pemeriksaan. Ya. Demikian juga pasal 32 bahwa seorang tersangka harus diberitahu haknya untuk mendapatkan pendampingan advokat. Ditegaskan kembali dalam pasal 134 sampai 136. Tersangka, bukan hanya tersangka, bahkan saksi, korban atau siapapun yang diperiksa berhak mendapat pendampingan advokat, ya. Dan pendampingannya itu kemarin di pasal berapa tadi yang kita kemarin sebutkan di situ? Pasal 33 ayat 2. Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, advokat mendampingi jalannya pemeriksaan. Ini perbaikan dari norma yang diatur di KUHP Orde Baru. Ini kalau KUHP Orde Baru bunyinya begini nih. Yang saya akan sebutkan pasal 33. Ini kurang lebih ya. Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, advokat dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan melihat dan mendengar pemeriksaan. Nah, itu yang menjadi kunci. Kadang-kadang menghalangi advokat menjalankan tugasnya. Kami datang, ini Pak Rudi Lalon, ini pengacara BH, ya kan? Ini polisinya dulu, jenderal, ya kan? Datang, kita mau ngomong, stop. Anda hanya berhak mendengar dan melihat dan mendengar pemeriksaan, lalu mencatat. Kalau sekarang itu kita potong tuh, mendengar dan melihat, mencatat kita potong, menjadi dia berhak didampingi. Lalu kita bikin ayat 2. Ayat 2 ini sangat-sangat progresif, ya. Dalam hal penyidik melakukan intimidasi dan atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat terhadap tersangka, advokat dapat menyatakan keberatan. Lalu ayat 3, keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dicatat dalam berita acara. Jadi teman-teman, kalau dibilang bahaya KUHP baru, lah yang lebih bahaya dan sedang berlaku ini KUHP lama. Sekarang Anda amit-amit cabang baik ya, kalau mendapat ketidakadilan datang ke ini kantor penegak hukum, bawa advokat, yang hampir gak ada guna. Kalau dengan KUHP yang lama, lah kok ini yang baru, yang sangat progresif, begini ingin ditolak gitu loh. Ya ini pelurusan, mungkin kurang terinformasi, salah kami juga, kami punya keterbatasan ya. Oke, lalu soal penyadapan, bahaya penyadapan sewenang-wenang. Ya Allah, astagfirullahaladzim, teman-teman kan tahu, kemarin soal penyadapan kita sepakati tidak dibahas di KUHP. Penyadapan akan dibahas di undang-undang khusus terkait penyadapan. Nanti prosesnya panjang lagi itu. Lalu kemarin yang sudah saya klarifikasi pasal berapa? Yang hakim bukan tadi yang penahanan dulu. Nah, kemudian ada penahanan nih ya, teman-teman. Saya agak viral kemarin bahwa ya pasal 93 ayat 5 tentang syarat penahanan. Kita membuat syarat penahanan lebih terukur sehingga nggak gampang orang ditahan, ya. Nih, saya sebutkan ya. Pertama, syarat dilakukannya penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Yang pertama, mengabaikan panggilan penyidik sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. B, memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan. Nah tadinya ada C, tidak bekerja sama dalam pemeriksaan. Itu kita kita sepakat untuk di drop. Huruf C, tidak bekerja sama dalam pemeriksaan, di drop, tidak ada lagi. Nah nanti disinkronisasi ya, yang D jadi C. D, menghambat proses pemeriksaan. C, berupaya melarikan diri. F, berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti. G, melakukan ulang tindak pidana. H, terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan tersangka atau terdakwa. I, mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan kejadian yang sebenarnya.
Inilah ikhtiar kami untuk membuat institusi penahanan lebih terukur dibandingkan dengan KUHP lama, Bos. KUHP lama mengatur orang ditahan 3 hal. Adanya kekhawatiran melarikan diri, adanya kekhawatiran menghilangkan barang bukti, adanya kekhawatiran mengulangi tindak pidana. 3 kekhawatiran, baru khawatir aja udah bisa nahan orang di KUHP lama. Di KUHP baru dibikin terukur. Yang tadinya kekhawatiran disebut berupaya. Kalau berupaya kan harus ada tindakan yang jelas, ya. Jadi saya bingung, disebut KUHP baru bahaya. Lah justru pengaturan di KUHP yang existing saat inilah yang bahaya. Anda bisa ditahan kalau orang khawatir. Siapa yang bisa menilai kekhawatiran? Sangat subjektif sekali. Lalu tadi yang soal penahanan udah di print? Mana? Mana? Belum saya sebut. Oh, bukan. Bukan yang soal hukuman lebih berat. Oke, lalu kemarin sempat jadi berita juga, Mahkamah Agung dilarang menjatuhkan hukuman lebih berat dari putusan pengadilan sebelumnya atau judeks faksi. Pada akhirnya yang disepakati pasal tersebut dihapus, sehingga Mahkamah Agung tetap bisa menjatuhkan berbeda dengan judeks faksi. Apakah lebih ringan, apakah lebih berat, ya, tergantung pertimbangan Mahkamah Agung.